itu transformasi Fourier. Bisa. Oke. Jadi dalam deret Fourier kemarin kita sudah membahas mengenai fungsi periodik. Jadi deret Fourier ini tidak lain tidak bukan adalah persamaan untuk fungsi periodik. Fungsi periodik itu adalah fungsi yang merupakan deret tak hingga. Artinya apa ini? Dia nanti akan bergerak ya. Dia nanti akan bergerak ke kanan sampai tak hingga. Kemudian ke kiri juga sampai tak hingga. Masing-masing gerakannya itu nanti akan membentuk pola-pola yang sama. Nah, ini dalam satu panjang gelombang ini yang kita sebut dengan fungsi periodik. Nah, ada kalanya ya, kita mendapati sebuah fungsi ini bukan fungsi periodik, tetapi ini bisa kita ganti dengan fungsi periodik. Ya, biasanya itu kita pakai dalam analisis sinyal. Kalau kita menghitung fungsi periodik, artinya kita harus menghitung dari tak hingga sampai min tak hingga. Tetapi dalam prakteknya kita kan tidak mungkin ya, menghitung sampai tak hingga. Itu gimana caranya? Nggak bisa. Maka kalau kita analisis sinyal, kita ambil sampling. Jadi waktu, di sini kan waktu ini. Waktu itu nanti kita hentikan. Gimana caranya menghentikan? Misal dengan kita foto. Jadi kalau Anda memfoto itu Anda menghentikan waktu di sini. Misalnya di sinyal ya, sinyal itu bergerak terus sampai tak berhingga. Kemudian kita hentikan waktunya, kita foto. Nah, karena sinyal ini sinyal tak berhingga, ya yang jumlahnya sangat banyak sekali, kita nggak bisa menghitung. Dengan kita memfoto, maka nanti kita bisa menghitung. Dari tak berhingga ini, ketika kita foto nanti akan jadi 3 sinyal. Ya. Yang di sebelah kanan sana, dan di sebelah kiri di sini. Nanti ini tidak kita hitung, kita abaikan. Jadi kalau kita memfoto itu kan dia hanya kotak di sini kan, gambar itu terbatas. Nah, itu yang kita sebut dengan sampling sinyal. Kita ambil samplingnya. Nah, di sini kita boleh mengambil berapapun sinyal yang kita mau. Sebagai contoh di sini kita ambil 1 sinyal di sini. Nah, kalau fungsinya fungsi periodik di sini, sinyalnya ada banyak dari tak berhingga sampai min tak berhingga, maka kita gunakan yang namanya deret Fourier. Kalau kita menyampling 1 sinyal saja dari sekian banyak sinyal, ya, kemudian sinyal itu kita analisis, maka kita menggunakan analisis yang kita sebut dengan transformasi Fourier. Transformasi Fourier ini adalah pendekatan dari deret Fourier. Nah, di sini kita dekati dengan sebuah sinyal. Sinyal ini adalah sinyal tunggal, sinyal sampling. Nah, karena deret Fourier ini adalah deret tak hingga, maka ketika dia di batas paling bawah ini, ya, ketika dia di batas yang paling bawah, maka batas itu adalah nilai yang tak berhingga. Jadi nanti di sini ya, ini sinyalnya 1, kemudian batas yang paling bawah ini nanti adalah batas sampai tak berhingga. Begitu pula yang sebelah kiri ini. Nanti ini adalah batas sampai tak berhingga ke kiri sana. Nah, ini ya pendekatan yang kita sebut dengan transformasi Fourier. Nah, sebelum kita masuk ke transformasi Fourier,
kita perlu mengingat kembali ya, bentuk eksponensial dari deret Fourier. Karena transformasi Fourier nanti kita tentukan nilainya itu dari bentuk eksponensial kompleks dari deret Fourier di sini. Nah, kita masih ingat ya, untuk fungsi ft ini dengan ft sama dengan f dalam kurung t plus t besar. T ini adalah waktu, t besar adalah periodenya. Maka nanti kita dapatkan persamaan Fourier ft ya, A2 per 0 dan sebagainya ini. Ini yang kita sebut dengan bentuk eksponensial deret Fourier. Ini MDN ini adalah koefisien Fourier. Nah, kemarin kita pakai 2 pi per t ya, 2 pi per t. Kita taruh di sini. Nah, di sini kita ganti dengan omega 0. Apa itu omega 0? Omega 0 adalah kecepatan sudut dari sebuah sinyal. Kalau itu sinyal ya. Kalau itu gelombang ya kecepatan sudut dari gelombang. Karena sinyal sendiri adalah gelombang. Sehingga kita representasikan kecepatan sudutnya dengan simbol omega. Ini sudah simbol yang baku itu omega ya. Omega 0 ya. 2 pi per t. Nah, kalau kita ngomongin fungsi periodik ya, kita nanti akan banyak melihat ya spektra dalam bentuk spektra diskret maupun spektra yang kontinu. Tetapi untuk fungsi-fungsi periodik ini nanti kebanyakan kita analisa dengan spektra yang diskret. Ya, sebagai contoh di sini diskret. Ini gambar ini. Ini adalah spektra diskret. Diskret itu apa sih? Diskret itu ya seperti sinyal digital itu diskret. Kenapa diskret? Karena ada tidak ini kan 01 01 01. Misalnya kayak jam tangan saya ini, jam tangan digital ya. Dari jam 9.00 menuju ke jam 9.01. Itu dulu nolnya 9.00, nolnya hilang terus ganti 1. Artinya apa itu? Dia ada 9.00 kemudian hilang dulu bernilai 0, baru kemudian muncul 9.01 itu nanti bernilai 1 lagi. Nah, jadi hilang ada. Jadi ada sebelum hilang atau hilang sebelum ada. Untuk ada pergantian sinyal itu harus hilang dulu. Beda dengan kalau nanti itu sinyal kontinu. Kayak sinyal suara itu sinyal kontinu. Kalau sinyal kontinu seperti jam tangan analog, kalau Anda bayangkan ya. Jadi dari jam 9 ke jam 9.01. Nah, itu kan tidak hilang dulu, tapi langsung dia berubah. Nah, itu yang disebut dengan sinyal kontinu. Nah, kalau kita nanti ngomongkan spektra diskret ya. Spektra itu apa sih? Spektrum itu jamak ya. Jadi plural itu kalau bahasa Inggris ya. Spektrum. Kalau spektra itu hanya satu. Kalau kita melihat di sini ya ada banyak gelombang, maka spektra itu adalah ini. Puncak-puncak di sini adalah spektra. Kalau keseluruhannya dari 30 sampai 30 ini adalah spektrum. Nah, di sini kita mengkaji per gelombang sehingga disebut dengan spektra ini. Spektra diskret karena masing-masing puncak ya, ini berbeda-beda. Jadi ini adalah puncak yang berbeda-beda. Jadi ini puncak kemudian hilang, kemudian puncak lagi hilang lagi, puncak lagi hilang lagi. Ya, ini disebut dengan spektra diskret ini. Nah, nanti ya dalam perhitungan spektra diskret ya, untuk Cn nanti bisa kita nyatakan dalam bentuk eksponensial seperti ini. Nah, ini V ya, Vn. Ya, V itu adalah fase. Karena nanti di sini akan ada beda-beda fase ya. Sehingga nanti Cn itu adalah A per T sin NPA.
per T, NPA per T. Nah, ini bisa nanti Anda hitung dari formulasi deret Fourier untuk fungsi yang kompleks. Nah, nanti Cn ini ya yang kita nyatakan sebagai amplitudo dari sebuah sinyal atau dari sebuah gelombang. Nah, di sini ya, karena di sini V ini adalah fase, maka ketika nanti Anda melihat sebuah sinyal E, Jn, Vn ya, ini adalah spektra fasenya. Jadi spektranya nanti berbentuk eksponensial. Nah, itu adalah yang diskret. Bagaimana dengan yang kontinu? Nah, yang kontinu juga analisisnya ya kurang lebih juga hampir sama ya. Misalnya kita mempunyai sebuah fungsi ya, fungsi periodik. Fungsi periodik misalnya dalam tampilan osiloskop untuk gelombang kotak. Ya, gelombang kotak itu kan secara umum nanti bisa kita gambarkan fungsinya Ft menjadi fungsi seperti ini secara umum, sehingga nanti bisa kita lihat bagaimana fungsi keseluruhannya dengan menggunakan deret Fourier bentuk eksponensial. Nanti akan kita peroleh nilai-nilai seperti ini. Nah, ini untuk spektra yang diskret. Nah, ini diskret ya. Nah, spektra yang diskret nanti ini bisa kita gunakan untuk analisis yang kontinu. Nah, ketika nanti T-nya itu tak berhingga, artinya periodenya ini tidak berhingga ya. Kemudian kecepatan sudutnya itu 0, ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Ketika T tak berhingga dan kecepatan sudutnya 0, maka dia nanti ya, posisinya dia akan tak berhingga pada 0 di sini. Ke kiri sampai minus berhingga, ke kanan sampai tak berhingga. Sehingga nanti bisa kita gambarkan bentuk spektra kontinu dari deret Fourier nanti menjadi seperti ini. Ya, seperti yang di kanan di sini. Nah, nanti apa pengaruhnya terhadap deret Fourier itu? Nah, nanti kita bisa menghitung. Jadi dari bentuk diskret seperti ini, ya, ini kan bentuk diskret fungsi periodik. Ya. Kemudian kita kontinukan. Ketika T-nya kita tak hinggakan, omega 0-nya kita buat 0, maka dia nanti akan 0 di titik paling bawah di sini. Dia akan 0 sampai ke kanan dan 0 sampai ke kiri. Sehingga gambarnya seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita hitung. Kita hitung dengan menggunakan formulasi umum deret Fourier untuk fungsi eksponensial. Seperti di bawah ini. Ft sama dengan sigma n min tak hingga sampai tak hingga. Cn E Jn omega 0 T ini. Pakai rumus ini. Nanti kita hitung pakai rumus ini. Nah, ngitungnya kayak gini. Sama ya. Dengan menggunakan aturan deret Fourier eksponensial tadi. Ya, ini ya. Ini seperti yang kita pelajari kemarin ini. Yang terakhir itu. Jadi Cn sama dengan 1 per T integral T per 2 min T per 2 yang ini batasnya dikalikan fungsinya. Fungsi kali E ya Jn omega 0 T dt. Nanti ini kita integralkan satu-satu. Kita hitung satu-satu. Nah, ini ada do ya. Do ini nanti kita simbolkan dengan yang namanya delta Dirac. Do ini dibaca do. Do itu adalah delta Dirac. Nah, apa itu delta Dirac? Nanti kita pelajari. Nah, untuk yang limit tak hingga ya, maka nanti kita bisa menghitung nilai integralnya. Integral dari deret Fourier-nya itu. Kita hitung
Nah, nanti pada akhirnya kita akan menemukan suatu bentuk fungsi umum. Bentuk umum inilah yang kita sebut dengan integral Fourier. Nah, yang kita sebut dengan integral Fourier. Nah, transformasi Fourier ini tidak bukan adalah integral Fourier. Jadi nanti kalau Anda menghitung transformasi Fourier, Anda menghitung integral Fourier. Jadi rumus umum untuk transformasi Fourier adalah yang saya kotai di sini. Ini adalah rumus umum untuk transformasi Fourier. Nah, untuk integralnya saya kira nggak ada masalah ya, mudah ini. Ya, yang belum paham integral, makanya tak suruh buka integral lagi, karena nanti dipakai di sini. Nanti di transformasi Laplace sebaiknya integral. Laplace itu kan persamaan diferensial parsial lah itu, bisa integral juga. Di transformasian juga sama, integral juga. Set juga integral juga. Gitu. Oke ya, untuk UTS-nya nanti kalau nilainya kurang bagus, nanti saya kasih remedi, nggak usah khawatir. Yang penting Anda bisa selesai gitu. Untuk nilai, ya nanti saya kasih nilai bagus kalau Anda mau. Ya, ada loh ya yang mau saya kasih nilai bagus itu nggak mau. Ya saya tunjukkan hasilnya. Jadi satu kelas itu dia yang paling bawah itu nilainya. Terus saya bilang, kalau ini saya mau ngasih Anda nilai B atau lebih gitu. Tetapi Anda tolong remedi. Mahasiswanya bilang ke saya, oh gak usah Pak, saya apa adanya saja. Ya sudah. Oh itu kan namanya tidak mau saya beri hasil nilai bagus. Gitu ya. Nah ini ya, ini bentuk integral Fourier. Nah, transformasi Fourier ini tidak lain tidak bukan adalah integral Fourier. Saya ulangi lagi. Jadi kalau Anda ditanya apa sih itu transformasi Fourier? Transformasi Fourier adalah integral Fourier. Itu. Kita bisa mentransformasikan ya suatu fungsi periodik dari yang banyak fungsinya itu. Jadi dari yang banyak gelombangnya itu naik turun, kita ambil sampling satu, terus kita analisis ya. Kita analisis, terus kita ingin melihat bagaimana formulasinya. Nah ini kita gunakan integral Fourier ini. Itu caranya. Nah, sinyal apa saja, termasuk sinyal gempa. Makanya kalau Anda melihat analisis gempa itu kan terkadang ada selisih ya, antara analisis yang satu dengan analisis yang kedua itu. Dan juga sinyal yang lain. Itu kenapa? Karena mungkin pendekatannya ada yang berbeda. Misalnya samplingnya, di mana posisi samplingnya. Ya. Dari banyak sinyal itu cuma diambil satu dua sinyal. Nah, yang diambil itu yang mana? Nah, itu kan pendekatannya. Nah, jadi nanti kita ambil ya sinyal ya. Kemudian ini kita anggap kontinu dalam interval yang terbatas. Kenapa terbatas ya? Karena kita hanya mensampling saja, tidak mengambil sinyal tersebut.
Nah, kemudian FT ini terintegrasi pada taingga sampai min taingga. Ya, ini. Jadi diambil satu sampling atau beberapa sampling, kemudian batasnya dibuat sampai taingga. Ya, nanti kita hitung ya F omega. Jadi integral Fourier atau transformasi Fourier nanti persamaan umumnya adalah ini. Nah, itu persamaannya. Nah, di sini ada F omega, ada F T. Jadi F omega dan Ft ini adalah pasangan. Pasangan dia. Artinya apa? Artinya F omega ini adalah transformasi dari Ft. Sehingga Ft ini adalah inverse dari F omega. Itu hakikat dari sebuah pasangan kan. Yang satu sebagai inverse, yang satu sebagai transformasinya. Ya inverse itu berlawanan ya. Jadi pasangan itu pasti berlawanan. Negatif dengan positif. Ya pasti kayak gitu. Gak ada pasangan positif dengan positif. Atau negatif dengan negatif. Itu gak ada. Kalau pasangan kok serupa itu kan menyalahi ini. Hukum alam ini sudah menyalahi. Ya dari partikel yang elementer pun sudah berbeda itu pasangan ini. Ya, minus dan plus. Pasti, karena itu adalah inverse. Pasangan itu kayak gitu. Nah, ini ya. Sebagai contoh di sini ya. Karena diminta untuk mentransformasi fungsi Fourier berikut. Nah, bagaimana caranya itu? Mentransformasikan seperti itu. Ya, kita hitung aja ini. Kita hitung aja. Coba kita hitung ya.
gitu ya. Bener belum ini? Tolong dicermati ya. Kalau belum tolong dibetulkan ini. Ya jadi intinya cuma mengintegralkan saja ya. Dengan menggunakan batas-batas yang di sini. Ya ini. Di sini nol, di sini nol, maka yang digunakan yang di tengah-tengah ini. Ini kita masukkan ke fungsi ft-nya. Kemudian kita kalikan ya dengan e min j omega t ini, terus kita integralkan. Nah ini analisis otak-atik saja. Anda juga nanti boleh mengotak-atik. Barangkali Anda ketemu bentuk yang lebih sederhana daripada yang saya kerjakan ini. Gitu. Seperti itu ya. Itu transformasi Fourier. Jadi nanti kalau kita mendapati sebuah gelombang kotak, ya, misalnya di osiloskop, terus kita ambil satu buah gelombang saja. Nah, nanti ini bagaimana persamaannya. Nah, nanti kita buat ke dalam bentuk persamaan transformasi Fourier. Gitu ya. Oh ya, kemarin ada yang belum UTS? Siapa saja? Kalau misalnya mau susulan, ini harinya hari apa? Hari Rabu bisa nggak? Iya, nanti yang susulan ya menghubungi saya hari Rabu bisa atau enggak. Jadi karena online ya fleksibel aja. Anda mau pagi, siang, sore, malam, silakan. Baik Bang. Boleh, boleh pagi, siang, sore, malam, tengah malam juga boleh, subuh juga boleh. Oke Ya, oke. tadi kan saya upload soalnya kan ini siang hari gitu kan. Nanti bisa dibuka dialog pas jam 2 malam, nah itu juga boleh. Ya, jadi kita fleksibel aja karena online, take room dan online. Pak, mau Gitu. nanya Pak, Ya, ya, yang ya. tadi, mohon maaf Pak, Nah, itu kan tiba-tiba bisa 2/akar 2 pi, padahal kan di atasnya 1 kan ya Pak ya? Itu kenapa ya Pak? Terus yang di bawahnya itu ada tiba-tiba ada A, terus yang J-nya tuh udah hilang gitu Pak. ya, jadi ini manipulasi matematik saja. Jadi di sini kenapa ini satu ya, terus jadi dua ini kan ini dua. Nah, gitu ya. Jadi ini dua. Ini kan sini kan berhitung saya kalikan dua, terus yang bawah juga saya kalikan dua. Nanti kan dibagi hilang kan gitu. Ya ini untuk ini aja membentuk supaya ya biar sederhana saja. Ya kemudian di sini ya ini sinus ya. Saya tuh ingin menghilangkan J-nya ini. Saya hilangkan J-nya. Jadi kan ini E I omega A per 2 kan itu. Ini J omega A per 2. Ya. Jadi ini kan bentuk kompleks ya, kompleks. Jadi Anda masih ingat kan bentuk kompleks? Kosinus ya, plus I sinus ya gitu. Nah nanti ini saya ingin menghilangkan bentuk imajinernya ya. Nah kalau duanya udah tahu ya, dua nih. Ini saya kalikan dua yang atas, yang bawah saya kalikan. Nah nanti di sini ya ini kita keluarkan A-nya, kita keluarkan ke sana. Ya masih ingat ya. Jadi kalau ada ini kan ini kan, kalau bentuknya kayak gini ya,
Nih, wih, maaf, maaf, maaf. Wih. Nah ini ya, jadi dari bentuk kayak gini ya, ini dua. Jadi bentuk, masih ingat bentuk eksponensial. Ya, gimana nih ya? Di sini ya. Atau J itu aja ya. Ini ada menu. Nah, ini. Nah, jadi yang ini ya, masih ingat ini ya? Ingat kan ini? Masih ingat ya? Bentuk kayak gini. Nah, ini kan sudah sama dengan ini. Ya. Jadi kenapa tadi itu ya? Kenapa saya ingin menambahkan dua di sini, dua di situ. Ya. Padahal di sini satu. Jadi yang pembilang saya kalikan dua, penyebut saya kalikan dua. Tujuannya biar jadi persamaan kayak gini. Persamaan ini karena saya ingin membentuk ke bentuk dasar dari persamaan sinus untuk bilangan kompleks ini. Ya. Nah ini kan sudah sama dengan ini. Berarti kan kita boleh menuliskan menjadi sinus theta ini. Theta adalah omega A per 2. Kan kayak gini. Per omega ini. Ya, karena 2J sudah ada. Ini bentuk sinusnya. Omega sudah ada, taruh di sini omega. Begitu. Paham nggak? Belum paham? Bingung sih Pak. Bingung ya? Oke, oke. Gimana nih, kita ulangi dari mana ya? Pak, kenapa nggak dikali setengah, Pak? Kok tinggal dua masih? Padahal udah dimatiin gitu, Pak. Oke, ini aja. Kita ulangi aja. Kita ulangi ya. Nggak tambah bingung Anda nanti. Oke, kita ulangi. Oke, kita ulangi ya. Kita turunkan satu persatu.
Nah, ini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, lanjut. Gini. Pak, seperakar 2pi dari mana, Pak? Nah, Seperakar gimana? 2pi. Seperakar 2pi. Waduh, ini kembali ke depan ini. Seperakar 2pi ya. Waduh, kembali ke depan. Lanjut aja, Bentar, Pak, dulu, Pak. ini dulu ya, ini dulu kita itu. Coba dibuka lagi itu mas. Ini kita hitung dulu ya. Jadi ini Oke, Pak. nah ini ya, paham ini ya. Jadi ini adalah integral dari ini. Ya. Ini kita hitung integralnya jadi kayak gini. Terus kita lanjutkan. Ini kita masukkan A per 2 kita masukkan ke T. Ya. Min A per 2 kita masukkan ke T.
Nah, begitu. Bisa dipahami ini? Yang ingat-ingat ini, ingat. Nih. Ingat dulu. Jadi cos theta plus J sin theta sama dengan E J theta. Atau cos min theta plus J sin min theta. Ini min theta ya. Sama dengan E pangkat min J theta. Atau cos theta min J sin theta sama dengan E min J theta. Ini masih ingat ya? Pas kita membicarakan bilangan kompleks dulu. Ini. Sehingga dari kedua rumus ini ya, cos plus I sin ini, nanti kita bisa mencari berapa nilai cos theta-nya. Cos theta-nya adalah E J theta plus E min J theta per 2. Sin theta-nya sama dengan E J theta min E min J theta per 2J. Nah, di sini rumus ini ya, ini di atas ini, saya ingin membentuk seperti yang bawah ini. Seperti yang ini. Saya ingin membentuk rumus yang atas, ketemunya yang di atas ini, yang muter-muter ini menjadi bentuk sin theta ini. Loh, kenapa sin Pak? Tidak cos. Kalau cos, nanti masih akan muncul bilangan imajinernya. Gitu ya. Kalau sin, nanti bilangan imajinernya bisa kita hilangkan. Bisa Anda coba itu. Kalau imajinernya nggak hilang, nanti mau Anda masukkan ke MATLAB, wah nanti agak susah itu. MATLAB mungkin bisa, agak bisa. Ke Arduino itu, wah susah itu. Atau ke yang lain. Nah, sehingga kalau saya ingin merubah ya, yang ini, yang persamaan atas, menjadi bentuk sinus yang kayak gini, apa yang kita lakukan? Ya, di sini kan ada 2 ya, 2J. Di sini cuma J ya. Kalau penyebutnya kalikan 2, pembilangnya juga harus dikalikan 2, supaya 2 per 2, supaya 1. Jadi kalau persamaan ini saya kalikan 1 kan boleh ya, ketemunya ya persamaan ini sendiri, tidak ada yang lain. Gitu. Kayak Mas Alif saya kalikan 1, ketemunya berapa? Ya Mas Alif. Kan gitu. Nah 1 itu berapa sih 1 itu? Ya suka-suka. Kalau di sini 2 ya berarti pembilangnya saya kalikan 2. Jadi biar 2 per 2 sama dengan 1. Jadi ini saya kalikan ini ya. Ini saya kalikan 1. Nah, jadi persamaan ini saya kalikan 1. 1 ini dari mana? Dari 2 per 2. Ya. Sehingga menjadi nah kan gini ya. Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, bisa. Nah, kita lihat di sini. Ini. Nah, bentuk ini ya. Ini kan sudah seperti ini, ya, ya kan? Tetanya ini saya ganti omega A per 2. Kan udah sama persis ini. Ya. Sehingga menjadi ini
sama dengan paham ini? Bisa ya? Dimengerti? Bisa. Bisa? Oke, bisa ya. Nah, ini saya kalikan satu lagi kan boleh. Saya kalikan satu lagi. Satu dari mana? Dari bukan dikali satu. Apa? Ya. Ini saya kalikan A per 2. Ini saya kalikan ya, biar ini, maksudnya biar nanti bisa dimasukkan ke dalam bentuk persamaan umum. Nanti A itu kita tempatkan di pembilang. Jadi ini saya kalikan ya, A per 2. Nah, ya, sehingga menjadi berapa? Ya, A per 2. Tahu maksudnya ya? Jangan-jangan bingung lagi ini. Ini. Ya, jadi gini. Ya, ini kita kalikan A per 2. Yang bawah juga kita kalikan A per 2 gitu. Jadi ini saya malah bingung ini. Kali 1 gitu. 1 itu dari mana? Dari A per 2 gitu. Kita tulis gini aja ya. 2 per akar di sin nah gitu. Maksud saya tuh gitu. Bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Ya, silakan diendapkan dulu. Itu ya. Kemudian tadi ada yang nanya, ini kok bisa 1 per akar 2 pi dari mana Pak? Nah, dari sini. Tadi, ini slide sebelumnya tadi. Ini ya. Jadi ini adalah integral Fourier untuk fungsi yang kontinu. Ya, ini. Baik, Pak. Ya gitu ya. Nah, nanti dibuka lagi yang start ke depannya. Jadi kalau ditanya kenapa kok biasa 1 per berakar pi, ya kembali ke konsep awal tadi dari fungsi periodik, kemudian diambil samplingnya doang, ambil 1 kotak atau 2 kotak, nanti ketemunya kayak gini 1 per akar pi. Begitu ya ceritanya. Nah, itu ya.
Jadi misalkan nggak jadi, nah ini contoh lagi. Ini bisa yang atas sendiri untuk nanti pengantar tidur di rumah ini. Ini sama ngitungnya seperti contoh saya tadi ini ya. Ya, seperti yang ini persis ini. Bisa ya? Satu sekali kita hitung. Sampai ya. Nanti tidak Anda malah pusing. Oke. Bisa juga belum hitung ini. Ini saya ambilkan contoh dari buku. Latihan soal dari buku. Coba kita hitung ya. Waduh, malah hilang. Ulangi lagi. Wah, pencet.
Nah, itu ya. Ya, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Hmm. Jadi nanti ini bisa Anda lihat ya, di Wikipedia ada ini, sin X per X. Atau beberapa dari Anda mungkin pernah belajar di SMA ya, sin X per X. Nanti ini yang kita sebut dalam pengolahan sinyal itu adalah sampling sinyal. Nah, gitu ya. Nanti ini bisa Anda lihat nanti di Wikipedia itu ada apa itu sin X per X. Di YouTube juga banyak. Nah, ini ya, nanti ketemunya. Jadi ini adalah transformasi Fourier untuk fungsi. Jadi fungsi ada banyak nanti. Ini 1, 2, 3, 4. Nanti yang ke kiri juga ada. Tapi ini kita ambil satu saja. Sampling sinyalnya kita ambil satu. Terus kita buat persamaannya. Kita buat persamaannya di sini. Nah, persamaannya itu adalah dalam bentuk transformasi Fourier di sini. F omega. Nah, gitu ya. Caranya ngitung. Nanti kalau ujian lagi jangan bingung ini. Ya ada sentuhan kreativitas sedikit. Ya, hasilnya nanti kan tidak terlalu polos. Ya. Nah, ini kan terlalu simpel ya. Dia nanti terbentuk bagaimana sinyal samplingnya itu kayak gimana. Nanti kan ini omega A per 2. Ya, ini sinyal samplingnya itu dalam bentuk omega A per 2. Jadi omega ini adalah kecepatan sudutnya dikalikan di sini lebar sinyalnya dibagi 2. Nah, ini adalah sinyal samplingnya. Gitu maksudnya. Ini saya ingin menunjukkan ini sinyal samplingnya. Terlihat di sini kan sinyal samplingnya di sini. Nanti kan gini, ini satu periode itu gini. Nah, satu periode itu segini nih, satu periode. Nah, di sini hanya kita ambil setengahnya saja kan ini. Satu periode kita ambil setengahnya saja di sini. Kita ambil di sini. Di sini. Setengahnya saja, setengah dari satu panjang gelombang. Sehingga kita bisa melihat dari bentuk persamaannya ini. Sinyal samplingnya ini, sin X per X-nya, di sini adalah omega A per 2. Ya, jadi kecepatan sudutnya dibagi 2, dikalikan lebarnya ini dibagi 2. A per 2 ini yang lebar setengahnya ini. Setengah kali kecepatan sudutnya. Nah, ini sinyal sampling. Gitu. Jadi kalau Anda nanti ketemu bentuk persamaan kayak gini, dari persamaannya pun Anda sudah bisa menduga di sini. Oh, kalau sini berarti sinyal itu dibagi 2. Jadi kita ambil sampling setengah sinyalnya. Kita lihat dari sini udah kelihatan. Gitu caranya. Nah, transformasi Fourier ya, nanti juga ada fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, kalau di sini kita lihat ya, di sini sebuah konstanta nilai. Nanti suatu ketika Anda juga bisa mendapati sebuah fungsi ya, yang itu merupakan fungsi genap atau ganjil. Nah, kemarin di deret Fourier sudah kita bahas ya, apa itu fungsi genap dan apa itu fungsi ganjil. Nah, kalau fungsi genap itu nanti kita sampling satu sinyal,
kemudian kita ingin menghitung bagaimana persamaannya, maka kita gunakan ini, transformasi fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, itu. Nah, namanya genap ya. Genap itu kosinus. Nah, ini fungsi genap. Kalau kita ingin mengambil satu sampel di sini, kita ambil. Jadi kita ambil yang di sini kan. Nah, kan jadi kayak gini kan. Jadi kayak gitu. Ya kan gitu. Ini berhingga ke sana, yang ke kiri tak berhingga, ini tak berhingga. Nah kalau kayak gini kan nanti bentuknya kan pasti fungsi genap. Kenapa? Karena simetris. Sehingga nanti bentuk rumus untuk transformasi Fourier kita gunakan yang ini. Nah, kalau ada yang nanya, ini dari mana? Ini kita hitung, ini kita turunkan ya dari atas ini. Ini bentuk umum transformasi Fourier. Karena fungsinya adalah fungsi yang genap, maka kita turunkan. Kita turunkan, ya, sampai bawah, nanti akan ketemu bentuk yang ini. Nah, ya. Jadi bentuk penurunannya ini tidak usah dihafalkan, dimengerti saja ya. Jadi kalau nanti Anda ditanya gitu, misalnya Anda jadi guru gitu, atau jadi dosen nanti, atau jadi tentor gitu. Nah nanti kalau ditanya, ini dari mana ini? Transformasi Fourier rumus fungsi genap ini. Anda nanti jelaskan dari atas di sini. Ini konsep dari fungsi genap. Dimasukkan ke dalam rumus umum untuk transformasi Fourier. Terus kita operasikan, kita integralkan. Maka nanti akan ketemu bentuk yang seperti ini. Ya, gitu. Begitu pula untuk yang fungsi ganjil, nanti juga sama. Ini berawal dari konsep fungsi ganjil yang atas di sini. Contohnya apa misalnya? Nah, ketemu bentuk gigi gergaji kayak gini. Ini kan fungsi ganjil kan? Ya, fungsi ganjil. Begini biar lebih. Nah, ini kan fungsi ganjil kan itu. Kalau kita lipat nggak akan simetris. Sehingga kita gunakan transformasi Fourier untuk fungsi ganjil juga. Ini kita ambil satu di sini ya. Kemudian kita analisis bagaimana bentuk formulasinya. Nah, nanti kita temukan ya. Bentuknya kayak ini. Ini adalah transformasi Fourier untuk fungsi ganjil. Gitu. Ya. Ini juga tadi ini yang genap. Oke. Nah, terkadang kita akan menjumpai beberapa fungsi khusus ya, spesifik dari sebuah fungsi itu. Sebagai contoh misalnya fungsi top head, ya top head. Ya top head atau fungsi yang kotak tadi, fungsi yang kotak.
Fungsi yang kotak itu nanti dia akan punya transformasi Fourier ya top hat ini dalam bentuk ini seperti ini, kurang lebih seperti ini. Seperti yang kita hitung tadi. Ya, ini fungsi top hat. Nah, nanti kalau Anda menghitung, Anda tinggal menyesuaikan aja batas-batasnya. Ini ya, ini bentuk fungsi top hat tadi. Atau kotak ya, kotak. Kotak yang simetris tentunya di sini ya. Ini A/2, min A/2 di sini ya. Nah, ini. Kemudian fungsi delta Dirac. Ya, delta itu simbol do tadi delta. Dirac itu nama orang. Jadi yang menemukan fungsi ini namanya Dirac. Jadi misalnya kita ingin mengetahui ya sinyal yang diperoleh dari perubahan gaya magnetik yang sangat kecil sekali. Dia sinyal elektromagnetik tetapi perubahan gayanya sangat kecil sekali. Nah, nanti kita bisa menggunakan fungsi top hat ya, yang kita ambil durasi waktunya itu semakin mengecil. Tetapi tetap akan mempertahankan satuan daerahnya, jadi daerahnya tidak akan hilang. Maka nanti kita gunakan fungsi delta Dirac ini. Nah, bentuk fungsi delta Dirac itu seperti ini ya. Jadi dari top hat tadi, tetapi A-nya itu dipersempit gitu. Ya, top hat seperti ini ya, tapi lebarnya ini dipersempit. Jadi kita ingin melihat perubahan sinyal itu dalam periode sekecil mungkin, nah itu, atau secepat mungkin, gitu. Atau dalam waktu yang cepat. Gitu. Nah, artinya kan T-nya itu dipersempit. Gitu. Otomatis nanti frekuensi dipersempit, gitu. Amplitude dipersempit, dan sebagainya. Gitu. Nah, nanti kita bisa menggunakan fungsi delta Dirac ini. Dan nanti bentuknya kurang lebih yang ini. Transformasi Fourier-nya, nanti akan ketemu kurang lebih. Nah, ini fungsi delta Dirac. Kemudian bisa juga nanti dalam fungsi segitiga. Nah, segitiga ya. Contohnya apa sih? Ya kayak gigi gergaji tadi ya. Nah, itu fungsi yang bentuknya segitiga. Nah, bagaimana transformasi Fourier-nya? Nah, nanti kita gunakan fungsi segitiga ini. Nah, nanti kita gunakan ya transformasi Fourier-nya ini. Ini kita hitung biasa aja ini. Sudah saya tulis di sini. Ini saya ambil dari buku nih. 1/2, 1/2pi yang integral min tak hingga sampai tak hingga. Ini fungsi segitiga ya, bentuknya kayak gini. Ya. E min J omega T dt. Ya udah ini dihitung aja menggunakan syarat atas di sini atau boundary state di sini. Ya, nanti akan ketemu bentuk transformasi Fourier untuk fungsi segitiga. Ya, ini fungsinya kayak gini. Nanti kalau ketemu bentuk gigi gergaji, ya, kan adanya gigi gergaji kan. Kalau gigi manusia ya ada, tenang aja. Susah itu ada gigi manusia atau punya sinyal lagi gigi manusia. Nah, kalau gigi gergaji gampang. Nah, nanti transformasi Fourier nanti akan punya beberapa sifat. Ya, ada linear,
pergeseran waktu, punya itu pergeseran frekuensi, ya. Apalagi dari fungsi Dirac tadi, ya, itu kan waktunya bergeser, frekuensinya bergeser, waktunya, sekalaan waktu, simetrinya bagaimana, nanti sama, ya, simetrinya akan sama. Pergeseran waktunya dia akan periodik. Ya, diferensiasi, integrasi itu adalah sifat-sifat transformasi Fourier. Nah, kalau tadi ini adalah fungsi-fungsi yang konstan. Suatu ketika kita juga bisa menghitung transformasi Fourier untuk kosinus maupun sinus. Nah, kita gunakan bentuk formulasi seperti ini. Ini, ya. Ini untuk yang kosinus. Ini untuk yang sinus. Nah, ini formulasinya. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Ya, ini sudah saya berikan contoh. Anda bisa ngitung ini ya, sendiri bisa. Ya, oke. Nanti ini saya kasih clue-nya, nanti Anda teruskan sendiri ya. Jadi ini. Ini untuk yang kosinus dulu ya, kosinus. Ya, bisa ngitung ini? Bisa ya? Nah, ini ya. Caranya gitu. Nanti Anda lanjutin sendiri. Ya, nanti T-nya ini dimasuki A ini kan. Ya, sin omega A per omega. Ketemunya itu. Kalau ini dimasukin 0 kan ketemunya 0 semua kan. Itu untuk yang kosinus. Lalu bagaimana yang sinus? Sama, sinus. Sini ya, sini. Fs, F sinus. Gini ya. Aduh, susah.
Ini ya, bisa lanjutin ya, nih. Dilanjutin sendiri. Bisa nggak ngitung ini? Bisa ya? Nanti jadi berapa ini? Sinus omega T dt, ya kan? Menjadi ini kan sinus ya, omega T minus ya. Bisa ya? Nah, temennya ini nih. Ya, temennya itu nanti. Nah, nanti ini kan sinus omega T ya, misal U sama dengan omega T. Ya Pak? Nah, DU kan omega DT ya. Ya, nanti DT jadi 1/omega kan. Omeganya pindah ke belakang. Ya, jadi sin U ya, integral sin cos. Cosinus itu rumusnya 1 min cos ya, 1 min cos. Nah, itu. Nanti akan ketemu 2 kali sin kuadrat omega. Atau Anda punya ketemu atau punya hasil yang lebih simpel lagi juga boleh. Jadi nanti kalau Anda itu ngerjain integral itu, misalnya ya sudah selesai corona, kemudian di kelas itu, ini di samping Anda nanti ketemunya kok beda dengan saya, itu jangan terkecoh. Ada kemungkinan dia benar, ada kemungkinan dia salah. Ya. Bisa jadi kayak gitu. Karena memang ketemunya berbeda. Nah, nanti bisa Anda hitung. Kalau Anda punya hasil yang lebih simpel lagi juga boleh. Nah, kalau hasil saya kayak gini. Ya, kayak gitu. Kemudian konvolusi. Konvolusi dari 2 buah fungsi. Dia ada 2 buah fungsi ft dan gt. Nanti ini kita definisikan sebagai konvolusi ini adalah fungsi ft konvolusi gt. Jadi ini adalah simbol atau operasi untuk konvolusi. Nih, ya. Ya, ini operasi untuk konvolusi. Tentunya kayak gini, ya, kayak tanda bintang gitu kan. Ini nanti akan mengikuti rumus seperti ini. Ya, nanti Anda bisa menghitung ini. Langsung aja Anda integralkan. Nah, nanti akan ketemu bentuk konvolusinya. Nah, ini sudah saya berikan kuncinya di sini. Ini contohnya tadi ya, fungsi konvolusinya bagaimana? Ft, Ht. Ya, gitu. Nanti di sini ini ya.
dan itu. Ya. Ini dan itu. Ya. Ini dan ini. Ya. Itu dan itu. Ya, nanti terus Anda buat perhitungannya ke dalam bentuk integral ini. Ya, nanti akan ketemu fungsi konvolusinya ya dalam bentuk tangan di sini. Ya. Ini adalah dari perhitungan integral ini. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ini tentang konvolusi ya. Belum, Pak. Belum, oke. Ini tentang transformasi Fourier itu kayak gini ya. Jadi yang perlu Anda pahami itu pertama mengenai konsep transformasi Fourier itu apa. Satu. Kedua, operasi perhitungannya. Bentuk rumus umumnya seperti apa. Itu kedua. Ketiga, nanti Anda gunakan untuk menghitung fungsi genap dan fungsi ganjil. Ya. Ketiga. Keempat, nanti ada transformasi Fourier untuk kosinus dan sinus. Kelima, dalam transformasi Fourier nanti ada konsep konvolusi ini. Itu. Ini nanti Anda gunakan misalnya dalam pengolahan sinyal. Sinyal itu ya sinyal apa aja. Entah sinyal dalam komunikasi data, sinyal elektrik, sinyal suara, semuanya nanti. Kalau Anda menganalisis gelombang, nanti Anda akan menggunakan Fourier ini, deret Fourier dan transformasi Fourier ini. Itu. Makanya di sini saya ajarkan itu karena nanti dipakai di kuliah-kuliah yang akan datang. Nanti ada mata kuliah analisis sinyal kalau nggak salah ini. Semester berapa saya lupa ini. Nah nanti yang dipakai ya ini, transformasi Fourier untuk analisis matematiknya. Ya karena Anda kan sarjana itu harus bisa analisis. Jadi tidak hanya mengerjakan kerjaan rutin aja, jadi harus mampu menganalisis. Gitu. Ya ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertemuan kita untuk matematika bisa kita akhiri. Kemudian yang kelas reguler nanti kita lanjutkan dengan metrologi industri ya. Mau jam berapa? Mau jam berapa? Langsung bagaimana ya, Pak? Langsung, oh boleh. Oke, ya langsung aja ya. Oke, langsung aja. Ya, nanti saya buatkan roomnya dulu ya. Jadi ya 5 menit dari sekarang. Gitu. Ya gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Selamat sore ya. Selamat belajar. Mungkin yang kelas AP bisa istirahat ini ya. Kalau reguler lanjut karena masih ada kuliah. Gitu ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.